jadinya gitu. Nanti ya tentu ada kemungkinan besar diulang lagi di kelas, tapi juga ya ada kemungkinan besar lagi diulang kan artinya ya kalau biar lebih dapet gitu, atau siapa tahu dari MT misalnya teman-teman di cabang itu punya cara lain gitu, artinya teman-teman jadi punya banyak cara lah buat ngerjain salah satu soal. Nah, ini salah satu soal yang tak pilih ya. Kalau teman-teman tahu, saya belum bisa lihat skornya ya, skor UTBK reguler 4 tuh seperti apa, skornya belum bisa lihat. Terakhir kemarin cek tuh belum bisa lihat, tapi barusan itu sudah bisa lihat untuk topik-topik apa aja yang paling sulit gitu untuk diselesaikan gitu. Yang paling banyak salahnya dan sebagainya gitu. Dan tapi ini nasional artinya seluruh ruang guru gitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, pertama di reguler 4 ini, TU reguler 4 kita ini dulu ya, pengantar lah ya, dulu gitu. PK itu adalah salah satu subtes tersulit gitu. Jadi subtes tersulit ketiga, teman-teman. Ini aku share nih datanya ya. Buat penggambaran aja sekaligus buat teman-teman biar tahu gitu apa yang kiranya perlu diperbaiki atau subtes apa sih yang perlu dikembangin berikutnya gitu. Nah ini tuh nilai TO kemarin. Jadi dari semua BAC di TO 4 kemarin yang paling jeblok lah anggapannya ya, yang paling banyak salahnya itu di PPU. Dan kayaknya PPU dan PBM selalu bottom tuh lah, itu nggak tahu tuh. Jadi coba perbanyak lagi kliniknya, coba perbanyak lagi belajarnya gitu. Karena aku bukan pengajar PPU dan PBM, jadi aku nggak bisa nge-share gimana cara belajarnya. Jadi mungkin itu bisa jadi referensi bahwa ini dua subtes paling jeblok, paling bawah lah. Nah, yang paling bagus ada di PU, PM itu dua hal yang selalu bagus gitu. Nah makanya kenapa hari ini kok bukan PM, bukan PU, tapi PK, karena PK tuh ketiga gitu. Dan kalau ngelihat dari datanya, PK tuh paling banyak kosongnya. Nah ini nggak tahu nih apakah kehabisan waktu atau gimana gitu. Sehingga soal-soal PK banyak yang dikosongin. Cuman sebetulnya kita bisa anggap bahwa menarik gitu. Kalau misalnya soal PK banyak dikosongin, berarti ada kemungkinan besar kalian kehabisan waktu. Ketika kalian kehabisan waktu, berarti ada kemungkinan besar kalian berhasil menghitung soal-soalnya. Artinya itu nggak yang cap-cip-cup semuanya. Gitu. Jadi itu sebenarnya ada positif dan negatifnya lah ya. Nah, itu aja pengantarnya. Jadi bisa ditingkatkan lagi buat PPU dan PBM-nya biar ya makin bagus gitu skornya nanti gitu. Dan ini juga jadi ini apa namanya ya? Kalau subtes yang orang banyak salah, ketika kalian benernya itu di atas rata-rata dikit aja, pasti gede banget skornya nanti gitu. Karena kan poin-poinnya jadi gede-gede banget gitu. Jadi coba diperbanyak lagi latihan PPU dan PBM-nya gitu. Kalau di soal kan juga PPU PBM tuh ini mungkin ya, maksudnya bisa lebih mudah dibandingkan dengan PK atau PM gitu. PKPM kan harus nyoret-nyoret, PPU PBM kalian bisa lebih mudah buat trial and error gitu, bisa bener salahnya tuh ngeceknya tuh lebih gampang gitu sih. Jadi itu pengantar kita buat di pagi hari ini. Kita akan mulai ngebahasnya. Tadi yang tak share ini adalah salah satu soal yang paling banyak salahnya. 85% siswa salah di soal ini. Ini adalah soal PK nomor 15. Saya kurang tahu apakah kalian sudah bisa lihat lagi. Tapi ya ini kan minggu kemarin ngerjainnya, jadi coba diingat-ingat lagi. Kira-kira kemarin jawabannya apa dan gimana caranya gitu. Atau PD nih kemarin ngerjain soal ini dan dapat gitu. Oh berarti poinnya gede banget nih besok nih skor PK kalian. Nah ini tuh soal yang menyatakan berapa banyak pernyataan yang benar. Kan ada 0, ada A, 0, B1, C2, D3, E4 gitu. Ada berapa banyak pernyataan yang benar. Berdasarkan data, kebanyakan siswa menjawab C. Ada C itu berarti 2 pernyataan saja yang benar. Nah kita akan cek nih, apakah benar C? Nah karena hampir 50%, 41% orang menjawab C gitu. Apakah itu nembak kira-kira atau gimana? Kita lihat. Apakah soalnya susah itu? Kita cek. Dua bilangan, 2 angka berbeda dibentuk dari semua angka yang isinya 1, 3, 5, 7. Berdasarkan informasi tersebut, banyak pernyataan berikut yang bernilai benar adalah titik-titik. Pertama, bilangan 2 angka terkecil yang mungkin dibentuk adalah bilangan prima gitu. Bilangan 2 angka
terkecil yang mungkin dibentuk adalah bilangan prima. Bilangan 2 angka tuh adalah bilangan puluhan. Jadi yang dimaksud dengan 2 angka di sini tuh adalah bilangan puluhan. Itu poin utamanya. Artinya nggak usah bingung kayak, oh 1, 3 ini dijumlah kah, dikali kah, atau gimana gitu. Enggak. Bilangan 2 angka itu artinya puluhan gitu. Jadi kita ya bisa belasan juga sih. Artinya kita ngambil 2 angka aja terus kita gabungin gitu. Nah, dia kan minta 2 angka terkecil. Angka itu semakin kecil ya, angka yang kita pilih dari keempat angka ini harus semakin kecil banget gitu. Ya berarti pilihannya sudah jelas. 2 angka yang bisa dibentuk paling kecilnya adalah 1 dan 3. Atau kalau dibuat jadinya 13. Nah, apakah 13 ini adalah bilangan prima? Ya, 13 adalah bilangan prima. Jadi, pernyataan pertama itu benar bahwa 2 angka terkecil yang mungkin dibentuk itu adalah 13 dan 13 adalah bilangan prima gitu. Terus ada pertanyaan misalnya, kenapa nggak 11 gitu, nggak 1 dan 1 gitu. Nah, di sini hati-hatinya adalah ada 2 angka berbeda gitu. Artinya kita harus mengambil angka-angka yang berbeda. Nah, karena yang diambil angka terkecil, berarti angka terkecil tuh gimana konsepnya? Angka terkecil itu berarti puluhannya sekecil mungkin, puluhannya kecil, satuannya kecil, gitu. Itu adalah cara membuat bilangan paling kecil itu. Paling besar ya berarti puluhannya harus sebesar mungkin, terus nanti satuannya jadi sebesar mungkin, gitu. Jadi itu teori dasarnya. Jadi pernyataan 1 benar bahwa 13 merupakan bilangan prima dan dia adalah bilangan terkecilnya. Yang nomor 2 nih. Hasil perkalian terbesar 2 bilangan yang mungkin dibentuk adalah 71 kali 53. Nah, kita tidak diminta buat menghitung hasilnya, tapi kemungkinan besar kita akan ngecek hasilnya sih. Nah, pertama gini. Hasil perkalian 2 bilangan terbesar. Hasil perkalian terbesar. Perkalian terbesar itu terjadi ketika apa? Terjadi ketika puluhan terbesar ini, puluhan terbesar dikali dengan puluhan terbesar. Itu adalah teori untuk mengecek atau menemukan hasil perkalian terbesar. Kenapa? Karena contohnya misalnya, kalau kita ambil puluhannya 7 nih misalnya, berarti kan jadinya 70 gitu, karena kan dia sebagai puluhan. Satuannya random dulu lah, kita anggap 0 dulu aja gitu. Terus kita ambil ininya 1 misalnya, berarti 70 kali 10 kan hasilnya 700 gitu. Nah, coba kalau misalnya 70 dikali sama 30 nih, kita ambil yang 3 misalnya. Jadinya kan 2100 gitu. 7 kali 3 kan 21, 0 kali 2. Jadi 2000-an gitu. Nah, kalau 7 kali 5 berarti jadinya 70 kali 50. Jadinya 3500-an gitu. Jadi sudah pasti ini akan membentuk jadi 7 titik-titik dikali 5 titik-titik gitu. Nah, kemungkinan pasangannya berarti adalah ini, 71 dengan 53 atau 73 kali 51. Nah, ini teman-teman cek tuh nggak apa-apa gitu. Artinya ya udah gitu. Ini dihitung secara manual saja, tidak perlu kayak bisa nggak ya ini diapain gitu, bisa nggak ya ini dikira-kira gitu. Sebenarnya bisa aja, cuman saranku sih karena cuman 2 kemungkinan, jadi coba dihitung saja gitu, biar lebih meyakinkan. Jadi kita coba hitung dulu aja. Berarti 71 dikali 53 hasilnya akan jadi 3 kali 1, 3. 3 kali 7, 21. 5 kali 1, 5. 5 kali 7, 35. Ketika dijumlahkan hasilnya jadi 3, 1 tambah 5 itu 6, 2 tambah 5 itu 7, yang 3-nya turun. Jadi 3763. Nah, gimana dengan 73 kali 51? Yang ini hasilnya adalah 73 kali 51 itu 1 kali 3 itu 3, 1 kali 7 itu 7, 5 kali 3 itu 5, satunya simpen, 5 kali 7 35, tambah 1 30. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 3, 7 tambah 3, 2, 7, 3. Jadi jawabannya adalah 3723. Nah, kelihatan bahwa ini memberikan nilai paling besar. Berarti jawabannya, informasi kedua itu benar. Nah, ini benar nih. Yang benar tak kuningin aja. Nah, gini. Jadi jawabannya benar. Kenapa? Karena itu tadi, dia memberikan nilai yang lebih besar, yaitu 3763 dibandingkan dengan 73 kali 51. Nah, sampai sini, ini buat pembelajaran buat soal kalau yang tipe seperti ini.
Artinya kalau kita mau menentukan hasil perkalian terbesar dari dua bilangan, berarti yang harus kita lakukan adalah puluhan terbesar pertama, terus nanti yang bawahnya itu puluhan terbesar kedua. Jadi kita kumpulin dulu angka-angka terbesar tuh dijadiin puluhan. Nah, terus si satuannya gimana? Nah, kalau kita lihat dari polanya, ternyata satuan terkecilnya harus dikombinasiin dengan puluhan terbesar. Nah, di sini satuan terkecil, yang ini satuan terbesar gitu. Oke, ini mulai nggak cukup nih. Terbesar gitu. Jadi itu tidak selamanya mengumpulkan angka-angka terbesar akan memberikan nilai yang lebih besar gitu. Contohnya di sini puluhan terbesar 1 bertemu dengan satuan terkecil, puluhan terbesar 2 dikali satuan terbesar. Ini akan memberikan hasil kali terbesar. Nah, itu ide utamanya sebetulnya. Kok bisa? Kok bisa seperti itu? Nah, contohnya ini tadi nih. Sesimpel dari bentuk ini aja. Kalau kita perkalian 3 kali 1, ya itu tidak berpengaruh apa-apa. Tapi kalau kita kaliin 3-nya ke 7, 70 dikali 3 jadinya 210 gitu. Jadi 200-an. Dibandingkan dengan yang bawah, kalau satunya yang di 50 ini, 1 kali 3 ya 3 gitu, tidak berpengaruh apa-apa. 1 dikali ke 7 jadinya 70 gitu. Yang satu memberikan nilai 200-an, yang satu memberikan nilai 70-an gitu. Nah, artinya terbesar itu harus ditaruh, satuan yang lebih besar harus dikombinasikan dengan yang puluhan terbesar kedua ini gitu. Maka bisa akan memberikan nilai hasil kali yang paling besar. Dengan logikanya tadi itu, 3 ini dikalikan ke 1, memberikan 3, 3 kali 7 memberikan nilai 200-an. Itu 213. Tapi kalau 1 dikali ke 3 hasilnya 3, 1 kali 7 hasilnya 70 gitu. Jadi 200 sama 70 sudah pasti lebih besar yang 200 gitu. Itu idenya ya. Aku lanjutkan. Tadi kita udah berhasil mengecek 1 dan 2, 1 benar, 2 benar. Gimana dengan nomor 3? Jumlah terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 52. Nah, jumlah terkecil kedua bilangan. Nah, kalau kita mau bikin jumlah paling kecil, nah berarti apa yang harus kita kombinasikan gitu. Nah, berarti penjumlahan itu teman-teman. Berarti kan kita menjumlahkan puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan gitu. Nah, berarti biar memberikan nilai yang sangat kecil, kita balik gitu. Berarti puluhannya harus kecil, terus puluhan yang berikutnya juga harus kecil. Sama kayak tadi, 70-an misalnya, 7-nya sebagai puluhan, ditambah dengan 50-an, hasilnya 120, gede banget gitu. Tapi kalau 70 tambah 10, jadinya 80. Wah, lumayan tuh, gak gede-gede amat gitu. Tapi gimana kalau misalnya kita buat puluhannya 1, atau belasan lah ya, dengan 3 gitu. Nah, tinggal kita cari kombinasinya. Nah, kalau penjumlahan itu sebetulnya kebalik-balik tuh nggak apa-apa. Jadi misalnya ini 5, ini 7, coba kalau kita jumlahin. 15 tambah 37, sorry ini aku rapihkan ya. Ini jadinya 1537, 7 tambah 5, 12, simpan 1, 1 tambah 1 tambah 3 jadinya 52. Nah, gimana kalau kita balik? Jadinya 7-nya yang di atas, 5-nya yang di bawah. Apakah hasilnya beda? 5 tambah 7 itu 12, simpan 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, jadinya 52 gitu. Nah, sama aja kan. Gitu. Artinya penjumlahan itu akan memberikan nilai yang sama gitu ketika dibalik gitu. Jadi kita akan mendapatkan nilai yang sama yaitu 52 gitu. Jadi poinnya kalau di penjumlahan itu adalah ini, puluhannya harus sekecil mungkin. Gitu. Kalau meminta nilai terkecil. Gitu deh. Nah, kenapa kok 7 dan 5-nya boleh dibalik-balik gitu, sementara kalau perkalian tuh nggak boleh gitu. Ya karena kita bisa buat si 15-nya ini tuh jadi 10 tambah 5 kan, jadi 15 kan. Kan puluhan tuh artinya ada nolnya kan. 30 tambah 7. Ini juga sama. Ini 10 tambah 7, yang ini 30 tambah 5. 10 tambah 30, 40, ini juga 40. 5 tambah 7, 12. 7 tambah 5 juga 12 gitu. Jadi pasti hasilnya juga akan sama-sama aja. Gitu deh. Jadi ini karena
bukan kelas yang di cabang gitu, yang sesi gitu, jadi kita kayak kelas tambahan, jadi aku bisa explore ke konsep-konsepnya gitu. Jadi nggak cuman ini jawabannya ini gitu. Jadi makanya kita coba bawa ke konsepnya, atau kalau misalnya ada, biar apa ya, kayak kalau ada soal-soal yang konsep banget kayak misalnya seperti ini, kita udah tahu alasan-alasannya gitu. Nah, jadi jawabannya adalah benar 52. Nggak ada yang bisa bikin lebih kecil lagi ini. Kalau misalnya ada yang bisa bikin lebih kecil lagi, keren, itu berarti kalian menemukan rumus baru lah ya, berarti kalau bisa bikin lebih kecil dari ini gitu. Menjumlahkan dua bilangan yang diambil dari ini gitu. Terakhir, 4, selisih terbesar dua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 62. Nah, gimana nih sekarang nih? Selisih bilangan. Kalau perkalian dan penjumlahan tadi, misalnya perkalian kan semakin besar, puluhannya akan semakin besar hasilnya. Kalau puluhannya semakin kecil, dijumlah kan semakin kecil gitu. Nah, selisih itu kan kita mau nyari selisih terbesar. Selisih itu apa sih? Selisih itu adalah gap ya. Gap itu apa ya? Bedanya gitu. Artinya, untuk memberikan nilai selisih terbesar, kita harus membuat puluhan terbesar dikurangi dengan puluhan terkecil gitu. Nah, itu ide utama dari selisih terbesar. Kalau selisih terkecil ya berarti jarak antara puluhan dan satuannya harus kecil banget gitu. Nah, karena kita mau nyari yang terbesar ya berarti kita cari yang terbesar dulu. Berarti sudah jelas bahwa puluhan dan satuan akan diisi oleh, puluhan terbesar dan puluhan terkecil pasti diisi oleh 7 dan 1 gitu. Nah, sisanya tinggal kita kombinasiin. Ini mau dibuat jadi 7, 3, dan 1, 5 boleh, atau nanti dengan 7, 5, 1, 3. Nah, ini kita coba kurangi. 7, 3 kurangi 15. Ya, apakah kita akan mendapatkan nilainya? Berarti 73 dikurangi 15, berarti 13-nya minjem. 13 dikurangi 5 berarti jadinya 8. Terus 7-nya dipinjam 1 berarti jadi 6. 6 kurang 1 jadinya 5. 58. Nah, kalau yang ini 75 dikurangi 13 hasilnya 5 kurang 3 itu 2, 7 kurang 1 itu 6. Berarti jawabannya adalah 62 gitu. Nah, apakah benar berarti? Nah, berarti informasi yang ini itu jadi salah. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Gitu. Sampai sini dulu. Sambil ku cek ya, kayaknya nomor 4 apakah ada keliru dari hitunganku. Iya benar, 73, 75 kurang 13, 60. Oke. Ya, jadi pernyataan keempat jadinya salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Gitu. Silakan, kalau ada pertanyaan atau misalnya ada yang kurang serat, boleh silakan. Sambil aku mau ngecek dulu yang ini, karena ada sedikit perbedaan antara perhitungan kita dengan perhitungan yang di soal. Gitu. Akan ada pertanyaan. Oh sorry, selisih terbesar. Sorry. Ya selisih terbesar kok 58 dan 62. Ya selisih terbesar adalah 62-nya. Sorry. Aku kira tadi selisih terkecil. Ya 58 dan 62 kita punya dua kemungkinan. Karena yang diminta adalah selisih terbesar, berarti ya 58-nya tidak digunakan. Gitu. Yang kita gunakan adalah yang 62-nya. Nah ini nih, pantas kok kayaknya jawabannya bukan ini, tapi kok tiba-tiba menemukan angka lain gitu. Nah, ini bener ya. Selisih terbesarnya adalah 62. Nah ini hati-hati ya, ini kemarin tuh kayaknya, kan aku ikut ngerjain tryout juga. Jadi menjawab benar, tapi kok ketika nyoret tadi kok salah. Ya, selisih terbesar nih, hati-hati nih. Bahwa selisih itu tidak selalu memberikan nilai yang kecil gitu. Nah, selisih terbesar itu berarti ada 58 dan 62 ya, yang kita pakai yang 62-nya, bukan 58. Jadi
Kuralat jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, 4 atau semua jawaban benar. Nah, ini kumerahkan, menandakan ini tidak digunakan. Terus ini karena sama ya, jadi tidak kumerahkan. Nah, ini yang kumerahkan, menandakan bahwa yang ini tidak digunakan. Ini dipakai yang lebih besar. Yang 3763. Gitu. Itu dia soal yang paling banyak keliru ya. Soal yang tidak terlalu susah sebetulnya. Kalau dikatakan makan waktu juga sebetulnya enggak. Ini karena penjelasan aja jadinya agak lama. Tapi sebenarnya ketika kalian ngerjain, ini bisa cukup cepat gitu. Karena cuma mencoba-coba angka gitu. Paling ini ada tipe soal yang rawan nyelip atau keliru. Contoh tadi kayak aku misalnya ngerjain nomor 4, tiba-tiba udah bener dapet 62-nya, tapi karena nggak fokus dikit gitu, ya udah jawabannya jadi 1, 2, 3 gitu. Itu aja sih, ini tipe soal yang seperti itu. Tapi kalau dikatakan soal sulit, sebetulnya bukan soal yang sulit banget gitu sebetulnya. Selama kita bisa memahami sih maksud soal. Gitu deh. Oh ya, silakan Pak Hari. Gimana Pak Hari? Sambil lihat kolom chat. Atau ini, ke angkat tangan ya Fahri. Open mic boleh. Atau kalau mau lihat kolom chat boleh juga. Terpencet. Ya, dari teman-teman yang lain aman? Kalau aman di emoticon aja. Biar kita bisa ganti. Mantap, mantap, mantap. Thank you. Sip. Kalau ketemu soal yang seperti ini lagi, semoga tidak clear. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan nanti taruh di kolom chat aja, nanti aku balas. Oke, ku lanjutkan. Kita refreshing sedikit lah. Kita dari soal-soal yang begitu, kita coba cari soal-soal yang santai dikit. Nah nih, kalau misalnya soal paling susah atau soal paling banyak salah lah anggapannya adalah soal nomor 15. Lah terus soal yang paling banyak benernya tuh soal nomor berapa gitu. Nah, soal yang paling banyak benernya dengan 65% orang benar itu adalah soal nomor 1, teman-teman. Jadi kalau kemarin ngerjain bener nomor 1, nah ini kalian berarti termasuk ke dalam 65% orang yang menjawab benar di soal nomor 1. Karena ada banyak sekali orang yang menjawab benar di nomor 1. Nah, ini adalah soal nomor 1 tentang barisan dan deret. Ada banyak banget cara buat ngerjain soal ini. Sangat-sangat banyak lah ya. Bahkan antara pembahasan di ruang guru sama caraku juga agak sedikit berbeda gitu. Jadi kita akan coba explore lah caranya, nanti lebih mudahnya seperti apa. Pertama, kita tuh diminta buat cari nilai dari P kali Q. Ini bukan tipe soal yang bisa dikira-kira rasionya. Jadi pertama barisan geometri dulu ya. Barisan geometri itu tidak menggunakan beda gitu. Jadi dia pakainya rasio. Nah rasio itu kan atau gimana ya? Barisan geometri itu kan adalah barisan yang bentuknya adalah perkalian gitu. Jadi misalnya 1 terus jadi 5, terus dari sini dikali 5 lagi jadi 25, terus dikali 5 lagi jadi 125 dan seterusnya gitu. Jadi bukan dikurangi gitu. Nah, artinya bentuknya tuh kadang agak aneh-aneh gitu. Nah, ini contohnya yang aneh. Jadi setengah, P4 jadi Q gitu. Kadang yang bikin kita keliru adalah kita mengira bahwa ini tuh dikali 2 gitu. Setengah kali 2, nanti 2 kali 2 jadi 4, 4 kali 2 jadi 8 gitu. Kadang itu, kita kelirunya di situ. Nah, sekarang kita coba cek. Kita pakai rumus-rumusan dulu. Rumus barisan geometri itu adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Nah, kita lihat angkanya di sini. Yang ada angkanya itu apa? Ini, itu kan suku pertama atau A. Suku kedua nggak ada angkanya. Suku ketiga ada angkanya. Ya udah, kita masukin ke rumusnya. Berarti U3 sama dengan A, berarti A-nya diganti setengah, R-nya kita mau cari rasionya. N-nya adalah karena UN-nya U3, berarti N-nya ganti 3, kurang 1. U3 ada nilainya, yaitu 4, berarti 4 sama dengan setengah dikali R, 3 kurang 1 jadinya 2. Setengah pindah ruas ke sini, atau dikali 2 semua biar pecahannya hilang juga boleh, bebas, berarti jadinya
2 kali 4 sama dengan R kuadrat, karena setengahnya sudah habis. Tinggal 1. 2 kali 4 jadinya 8, 8 sama dengan R kuadrat. Nah ya sudah, ini itu sebetulnya agak cukup tricky teman-teman. R kuadrat itu bisa, kita harus mencari R-nya kan sebetulnya. R kuadrat itu R-nya berapa? R-nya sama dengan berapa? Ini kurang pikir. R kuadrat sama dengan 8, R-nya tuh berapa gitu. Nah, R kuadrat sama dengan 8, itu kita kan biasanya kayak gini nih, akar 8 gitu. Oh, akar 8, 2 akar 2 gitu. Betul, itu jawaban yang benar, tidak salah. Tapi kadang, bukan kadang sih, tapi kita tuh lupa bahwa R-nya tuh juga bisa negatif 2 akar 2 gitu. Jadi kenapa kok bisa negatif? Karena kan negatif akar 8 nih misalnya, kalau dikuadratin kan jadinya tetap positif 8 gitu. Makanya dia tuh punya 2 nilai sebetulnya, yang 2 akar 2 dan negatif 2 akar 2. Jadi itu yang harus agak hati-hati sedikit ketika mengerjakan soal ini. Nah, setelah dapat rasionya, kita tinggal cari P dan Q-nya gitu. P dan Q-nya bebas, misalnya kita mau pakai UN langsung aja. P itu U2, berarti U2 sama dengan AR pangkat 2 kurang 1 misalnya. U2-nya berarti berapa tadi? P sama dengan A-nya setengah, R-nya pangkat 1 berarti. Nah, berarti setengah dikali. Nah, gimana nih sekarang nih? Kita tuh mau pakai yang mana? Kita mau pakai yang 2 akar 2 atau kita mau pakai yang min 2 akar 2? Mau yang mana gitu. Nah, itu yang bikin pusing sedikit. Nah, makanya buat ngejawab soal ini, meskipun nanti jawabannya tuh sebetulnya sama-sama aja sih nanti. Cuman sangat disarankan untuk dibiarkan aja dulu gini. Oh yaudah, berarti ini setengah R. Ini P-nya. Terus kita cari Q-nya. Q-nya itu adalah U berapa? U4. Nah, kan 1, 2, 3, 4. U4 berarti sama dengan AR pangkat 4 kurang 1. A-nya tadi setengah. R-nya pangkat 3. U4-nya adalah Q. Nah, kita nggak tahu tuh R-nya berapa tuh, 2 akar 2 apa segala macam gitu. Pokoknya yang kita tahu adalah ini. R kuadrat itu 8. Nah, kita belum bisa menentukan apakah R-nya positif atau negatif. Meskipun bisa kayak gini nih, misalnya kayak, tapi kan ini barisannya positif semua gitu. Nah, apakah berarti kita ambil yang positif aja gitu, atau biar gampang ambil yang positif aja. Nah, itu belum tentu sebetulnya. Jadi misalnya gini nih, 2 misalnya. Misalnya dikali minus 2, kan hasilnya min 4. Dikali min 2 lagi jadinya 8. Dikali min 2 lagi jadinya min 16 gitu. Nah, di soal ini, yang selang-seling ini itu nggak diketahui teman-teman. Yang diketahui itu cuma depannya doang, positif nih. Nah, kalau kita coba kalau ambil rasionya negatif, nah ini kan memberikan nilai negatif gitu. Nah, itu yang bikin hati-hati tuh. Takutnya kita udah ngitung positif-positif ternyata negatif gitu. Jadi itu meskipun nanti jawabannya akan sama-sama aja buat soal nomor 1, tapi kita tidak tahu di soal yang lain apakah akan memberikan nilai yang sama atau tidak gitu. Tapi karena ini pembahasan, jadi kita coba perbaiki dikit-dikit lah gitu buat pengerjaannya. Terus, ya udah, kita udah dapat P dan Q-nya, berarti kita kaliin. P kali Q sama dengan setengah R dikali dengan setengah R pangkat 3. Setengah kali setengah berarti 1/4, karena 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. R kali R pangkat 3, ini ada R pangkat 1 kan, artinya pangkatnya ditambah, jadinya R pangkat 4. Berarti ini jadinya 1/4 dikali R pangkat 2 kan 8 nih. Berarti R pangkat 4 berapa? Wah, berarti caranya gimana tuh? Berarti caranya adalah R pangkat 2-nya dipangkatin 2, 8-nya dipangkatin 2. Ini jadinya R pangkat 4 sama dengan 64. Berarti ini 64. 64 bagi 4 hasilnya adalah 16. Jadi jawabannya adalah 16 gitu untuk soal nomor 1. Sudah banyak yang benar. Aku rasa juga pasti kalian ada yang langsung pakai yang positif, yang 2 akar 2 aja. Kayak, terserah lah mau ada positif negatif lah gitu. Yang penting ini benar gitu, dapat gitu. Pasti akan mendapatkan nilai 16 juga gitu. Cuman
karena lagi-lagi kita lagi pembahasan, jadi aku ngasih perspektif lain aja gitu. Ketika ngerjain soal, sebetulnya kalau bisa jangan terlalu banyak ngasih ini kesimpulan-kesimpulan kayak gini, kayak ambil yang positifnya aja gitu misalnya. Itu usahakan tidak seperti itu, cuman lagi-lagi PK itu kan waktunya terbatas. Ketika teman-teman kepikiran idenya hanya yang positif, dibablaskan aja dulu gitu. Jangan jangan jadi ngabisin waktu dengan positif atau negatif ya, terus pakai yang apa ya gitu. Itu jangan gitu. Ini dan kalau misalnya ngelihat ini kayak, ribet banget sih, kenapa nggak pakai yang 2x2 aja, nanti kan lebih gampang gitu, tinggal setengahnya kali 2x2, terus ini kali 2x2 dan seterusnya. Itu boleh-boleh aja gitu. Cuman karena pembahasan, jadi aku ngasih perspektif lain, coba ngasih runutan lain yang lebih pasti jawabannya, lebih pas jawabannya seperti apa. Gitu sih. Jadi semoga ngebantu teman-teman semua buat dapat langkah lainnya atau langkah yang lebih tepatnya lah, ibaratnya seperti apa. Tapi lagi-lagi ketika teman-teman ngerjain soal, yang ada di ide di kepala tuh bablasin aja gitu, pakai aja gitu. Jangan mikirin kayak ini nanti gimana ya, ini nanti gimana ya, nanti habis waktunya. Terutama PK ya, PK tuh ngeburu waktu banget sebetulnya. Gitu deh. Apalagi sekarang masih tryout, masih banyak ruang, tryoutnya juga masih banyak kan, masih berkali-kali tryout lagi, jadi masih banyak ruang buat kalian tuh trial and error buat dapetin pola ngerjain yang baik gitu. Makanya sekarang kan tryoutnya harus dicabang, yaitu biar kalian tahu, oh ketika UTBK besok pola aku ngerjainnya kayak gini deh gitu. Ada soal yang dapat kerjain, kalau nggak dapat idenya tinggal misalnya kayak gitu. Atau oh ngerjain dari yang belakang dulu, karena kebanyakan orang akan habisan waktu di soal-soal belakang padahal gampang-gampang misalnya. Itu boleh juga gitu. Jadi tryout itu coba gunain buat trial and error strategi, coba buat apa namanya, yang mantepin cara ngerjain kalian gitu. Nah, ketika pembahasan kelihatannya ribet, kayak apakah cukup dalam waktu 1 menit? Ya, ketika ngebahas sih pasti gak yang cukup, karena aku cukup detail, tapi setidaknya memberikan ide atau gambaran kalian gimana cara ngerjainnya. Gitu deh. Itu soal nomor 1. Silakan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau aman, boleh di emot, karena soal nomor 1 itu banyak benar, tapi nomor 2-nya bakal cukup banyak yang salah gitu. Jadi kayak, kok bisa nih soal sama, soal lanjutan, tapi kok soal nomor 2-nya banyak yang keliru gitu. Nanti kita cek gitu. Apa yang membuat orang-orang keliru? Aman. Oke. Oke, kalau aman ya nanti silakan di screenshot. Kalau misalnya ada pertanyaan ya nanti lewat kolom chat. Aku lanjutin nomor 2 gitu. Biar inilah ya runut ya, karena ini soal berkelanjutan. Aku geser ya. Kalau misalnya ada yang kelewat kayak belum ke screenshot gitu ya, nanti aku share di PDF-nya. Cuman mohon maaf ya, tulisanku naik-naik dan miring-miring, jadi semoga bisa dipahami gitu. Oke, nomor 2. Hasil bagi suku ke-6 oleh suku kedua dari barisan geometri tersebut adalah titik-titik. Soal nomor 1 tadi banyak yang benar ya, jawabannya 16. Dengan poin yang kita dapatkan adalah ini, R kuadrat sama dengan 8. Itu modal terbesar yang kita bawa buat soal berikutnya. Jadi kita dapat tadi, nomor 2 ya. R kuadrat sama dengan 8. Ini karena udah dibahas tadi, jadi aku langsungkan saja. Hasil bagi suku ke-6 oleh suku kedua berarti adalah, nah suku ke-6 berarti adalah AR pangkat 6 kurang 1, berarti jadinya AR pangkat 5, ya kan? Ini suku ke-6. Suku kedua berarti adalah AR pangkat 2 kurang 1, atau AR pangkat 1. Nah, setengahnya teman-teman, itu tidak perlu dihitung dulu gitu. Nanti aja gitu. Sebetulnya juga yang perkalian tadi, kalau teman-teman nggak mau masukin A-nya setengah tuh nggak apa-apa. Kayak A kali A jadi A kuadrat gitu. Itu boleh banget gitu. Cuma ini di bawah bisa sebenarnya. Ya apa deh. Nah, cuman kenapa kok yang perkalian tadi langsung ku masukin A-nya setengah tapi kok yang pembagian enggak? Karena pembagian tuh bisa menghilangkan si A-nya gitu. Jadi karena U6 bagi U2 berarti AR pangkat 5 bagi AR pangkat 1. A sama A-nya bisa dibagi gitu.
Jadi biar nggak numpuk setengah bagi setengah tuh gimana ya? Apakah jadi kebalik? Setengahnya kan biasanya gini, kita bingung tuh kayak setengah per setengah, ininya naik jadi 2 kali setengah, kalau pusing tuh. Jadi ada beberapa hal yang kadang kita tuh bisa biarkan aja dalam dalam huruf gitu. Nanti karena lebih enak di oh coret. Sama kayak ini, R pangkat 5 bagi R pangkat 1, ya udah pangkatnya dikurang karena pembagian. 5 kurang 1 jadinya 4 nanti. Nah, ya udah, tadi kan kita udah ngitung. R kuadrat itu 8, R pangkat 4 itu sama kayak R pangkat 2 yang dipangkatin 2. Atau hasilnya adalah 8 kuadrat. Sama dengan 64. Jadi jawabannya nomor 2 itu D. Tuh teman-teman. Jadi ini agak menarik sebetulnya soal nomor 1 dapat, tapi nomor 2 cukup banyak yang salah. Karena mencapai 50% teman-teman yang salah. Dan kebanyakan itu menjawab jawabannya D sih benar. Nah, yang paling banyak salah itu jawabnya bentar. Pada menjawab B. 24% orang menjawab B, 16. Nah, ini kenapanya nih ini cukup menarik nih. Kenapa nih kok menjawab 16 gitu? Apakah ini yang terjadi? Coba ya kita lihat ya. Kenapa kok bisa jawabnya 16 nih? Ini dugaan aja ya. Apakah banyak yang melakukan ini aku nggak tahu. Kalau bisa jadi 16, dugaanku sih karena setengah dibagi setengah, terus ini kan yang tadi 64-nya dapat nih. Misalnya 64 gitu. Setengah bagi setengahnya malah menjadi 1/4 dikali 64. Jadinya dapat 16. Nah, ini apakah ini yang terjadi aku nggak tahu, cuman mungkin banget nih ini kejadian gitu. Karena ngelihat oh setengah bagi setengah nih, ininya naik. Jadi setengah kali setengah kali 64. Wah, berarti jadinya 16 gitu. Nah, apakah itu yang terjadi? Mungkin saja. Ini kumerahkan, ini yang salah ya. Tapi kalaupun mau dibuat jadi kayak gitu, ini adalah langkah yang keliru. Kalau memang setengahnya mau ditulis, langkah yang benar adalah seperti ini teman-teman. Setengah kali setengah 64 gini. Nah, ini 64-nya anggaplah sudah dihitung lah ya. Ketika setengah dibagi setengah, itu tuh ini jadi kebalik gitu. Jadi penulisannya adalah setengah dikali 2/1 dikali 64. Nah, nanti habis jadi hasilnya 64 aja. Ya kan coret lagi. Kenapa bisa tiba-tiba kebalik gitu? Ya begini aja. Pecahan itu bisa diubah jadi pembagian. Setengah bagi setengah gini. Ingat pembagian pecahan itu adalah bagi jadi kali yang belakang dibalik. Nah, maka dapatlah setengah kali 2/1 gitu. Nah, ini selalu aku sampaikan, kalau ketemu pecahan yang numpuk-numpuk kayak gitu, diubah jadi ke samping aja. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nemuin pecahan numpuk, dikesampingin aja daripada numpuk kan gitu. Gitu deh. Itu teman-teman buat soal nomor 2. Kan kalau mau di screenshot dulu boleh, ini bukan soal yang rumit, atau mungkin bisa jadi juga nomor satunya keliru, nomor berikutnya juga keliru gitu. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh sambil ku siapin. Soal berikutnya yaitu soal nomor 3 nanti. Nah, nanti kita akan lihat berapa jawabannya. Oke, aman ya? Karena ini masih tipe soal yang sama, pengerjaannya juga cepat, dikulanjutkan dulu aja. Ini soal nomor 3. Oh ya, sama hati-hati soal kayak gini tuh, usahakan bener nomor satunya gitu. Udah itu aja, kayaknya kuncinya itu deh. Setidaknya tadi, jadi 65% orang yang tadi benar di nomor 1, tapi nomor 2-nya misalnya berapa persennya keliru, nggak apa-apa. Itu salah satu langkah yang cukup oke, karena tipe soal yang bertingkat kayak gitu, artinya satu topik digunakan buat beberapa soal itu, biasanya soal pertama mudah, berikutnya mulai sulit, berikutnya mulai sulit lagi. Jadi setidaknya soal pertamanya benar gitu. Maka peluang buat benar di soal nomor 2 dan 3 semakin besar. Tapi kalau soal nomor satunya udah keliru, nomor 2, 3-nya kemungkinan besar juga keliru. Makanya kalau ketemu soal bertingkat kayak gitu, kan di PM juga banyak tuh. Setidaknya ya soal pertamanya tuh benar dulu gitu. Jadi ngabisin waktu cukup lama di soal nomor satunya nggak apa-apa gitu. Karena ketika itu udah dapat, nomor berikut-berikutnya tuh akan jauh lebih cepat gitu. Ini contohnya nomor 2 tadi kan sebenarnya cepet-cepet aja gitu. Nah, kita lanjut ke ini.
Hasil pengurangan suku ke-5 oleh suku ke-3 berarti adalah U5 sama dengan titik-titik U3. Oh ya, langsung aja ya. U5 tadi rumusnya AR pangkat 5 kurang 1 berarti AR pangkat 4, U3 berarti AR pangkat 2. Berarti U3-nya adalah, nah ini kita hitung aja. A-nya berarti setengah dikali R-nya tadi. R pangkat 4 kan 64 tadi udah kita hitung berkali-kali. Ini setengah kali R pangkat 2-nya kan 8. 64 dibagi 2 berarti 32. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, berarti hasil pengurangan suku kelima oleh suku ketiga barisan tersebut berarti adalah U5 kurangi U3 sama dengan 32 kurangi 4 atau sama dengan 28. Di nomor 3 jawabannya adalah 28. Jawabannya. Ini malah banyak yang benar nih nomor 3 dibandingkan nomor 2. Nomor 2 agak cukup banyak yang keliru gitu. Apakah tadi nyelipnya yang keliru atau enggak? Nah, itu yang perlu dicek. Gitu deh. Nah, pertanyaannya, apakah boleh soal ini tadi di apa namanya? Dipakai yang akar positif? Boleh-boleh aja sih. Karena ternyata ketika kita mengerjakan suku-suku yang digunakan itu ternyata suku-suku ganjil semua atau kita mendapatkan suku ganjil mulu gitu. Ini tadi contohnya. Di sini ini U1, ini U2, ini U3 gitu. Ini U5, U3 gitu. Maksudnya artinya tuh dari tadi ketika kita R-nya dipangkatkan itu tuh dapatnya pangkat genap mulu, teman-teman. R pangkat 4 gitu. R pangkat 2 gitu. Karena positif atau negatif ketika dikuadratin atau dipangkatin yang genap kan pasti hasilnya positif ya. Jadi ternyata bisa-bisa aja gitu menggunakan cara itu. Cuman ini cara yang lebih lebih enak lah mungkin ya daripada bekerja dengan akar kan juga kadang agak repot gitu. Jadi ini juga bisa sih digunakan sebagai alternatif ketika teman-teman kurang suka bekerja dengan akar atau bingung gitu ketika misalnya R kuadrat sama dengan 8, R-nya tuh berapa ya gitu. Ya kalau misalnya bingung, biarin aja gitu. Siapa tahu bisa dikerjakan tanpa harus menghitung si R-nya. Cukup dengan R kuadrat sama dengan 8 saja. Gitu guys. Silahkan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini atau aman? Kalau aman boleh emoticon amannya. Kita sudah berapa soal nih? 4 soal terbahas hari ini. Sudah cukup lumayan. Masih banyak soal nih, tapi kalau aku bahas semua nanti di kelas udah nggak kebahas. Nggak apa-apa lah ya. Sudah cukup banyak yang terbahas kita, lumayan. Jadi sambil ku cari soal berikutnya. Kalian kalau mau break dulu bentar, tarik nafas sejenak sebelum mengerjakan kita bahas soal berikutnya, boleh. Mau cari-cari soal yang lain. Sini kita ke soal yang mungkin banyak-banyak keliru lagi. Nah nih, soal yang banyak keliru. Wah ini nih, soal-soal belakang nih banyak yang keliru nih guys. Jadi kita ke sana. Oke, karena aman, jadi aku lanjutkan. Aku kecoba lagi. Aku coba salah satu soal yang tidak susah, tapi tidak tahu juga kenapa menjadi salah satu soal yang banyak salah. Ini adalah soal nomor 20. Kalau teman-teman ingat, ini adalah soal flowchart. Ada 26% saja yang benar, 64% salah, dan ini adalah soal yang paling banyak kosong. Ada 9% orang kosong, 9,5% bahkan. Hampir 10% yang mengerjakan soal ini mengerjakan PK, mengosongkan soal ini gitu. Nah, apakah soal ini susah? Atau ternyata gampang-gampang saja, tapi karena waktunya mepet jadi kehabisan waktu. Nah, kita cek soal ini. Oke, ini soalnya, aku taruh di bawah aja.
Nah, ini soal flowchart, teman-teman. Sambil aku jelasin flowchart gitu. Mungkin udah pernah dibahas di kelas gitu, tapi aku bahas lagi. Jadi flowchart itu adalah soal yang rame di 2 tahun sebelumnya gitu. Jadi UTBK 2 tahun yang lalu, flowchart tuh rame gitu karena tiba-tiba siswa yang UTBK di hari pertama, sesi pertama curhat gitu kayak, "Kak ada flowchart gitu, ada yang panah-panah kayak gini," gitu. Itu cukup rame gitu. Emang lupa apakah hari pertama atau sebelumnya sempat di-spill akan ada flowchart gitu, kayaknya antara 2 itu. Jadi pokoknya tiba-tiba rame gitu. Nah di tahun lalu, flowchart tuh ada, tapi ada juga yang nggak dapet gitu. Jadi ini tipe soal yang bisa jadi dimunculin, bisa jadi enggak. Nah gimana tahun ini gitu. Mungkin soal ini akan muncul, karena coding kan akan agak cukup digalakkan ya sama pemerintah ya. Jadi ya mungkin-mungkin aja nih soal muncul. Jadi kita coba pelajari. Pertama, flowchart tuh punya banyak bangun data lah ya, apa ya, gambarnya lah ya. Ini ada yang apa segi 4 tapi melengkung begini, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada uh, persegi panjang, ada ini lagi gitu. Nah sebetulnya kalau teman-teman belajar TIK kan belajar algoritma ya, belajar flowchart. Itu ada apa namanya? Ada alasannya gitu dari tiap-tiap bangun gitu. Misalnya jajar genjang itu adalah input, terus belah ketupat itu adalah percabangan gitu. Dia kemana-kemana, persegi panjang tuh adalah proses gitu. Terus nanti ada outputnya gitu di akhir yang diselesainya gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Cuman poinnya itu sebetulnya bukan di gambarnya sih. Yang penting bisa bacanya aja sebetulnya. Jadi kita mulai aja. Diberikan input X sama dengan 5. Udah jelas inputnya 5. Ketika X-nya 5 di sini, X-nya lebih dari 0 nggak? 5 lebih dari 0 nggak? Wah jelas, 5 lebih dari 0. Berarti kita ambil jalur yang kanan. Ini jalur yang kita ambil. Jadi dari sini, ambil sini, ke kanan. Yang bawahnya nggak usah dihitung. Karena kita mau pakai 5 doang gitu. Terus ini, berarti kita dapat Y-nya berapa nih? Nah, aku ganti warna. Siapa tahu teman-teman ada yang buta warna. Karena aku buta warna. Jadi agak terlalu cerah ini warnanya. Y-nya berarti sama dengan X tambah 5. X-nya kan 5 nih tadi inputnya. Nah, berarti 5 tambah 5 hasilnya 10 gitu. Nah, turun ke bawah berarti sekarang. 10 habis dibagi 5 nggak? Kan Y-nya kan sekarang kita udah pakai 10 ini tadi. Jadi Y-nya mana gitu. Y-nya dari hasil kita ngitung. Gitu. Apakah Y-nya, oh satu nih, Y-nya 10 benar, berarti satu benar. 10 habis dibagi 5, habis dibagi itu artinya sama kayak bisa dibagi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung di kalimatnya, habis dibagi itu sama dengan bisa dibagi gitu. Mungkin kalimat sehari-harinya adalah bisa dibagi gitu. 10 bagi 5 kan bisa tuh, hasilnya 2. Nah, berarti iya 10 habis dibagi 5. Berarti Z-nya sekarang, Z-nya berapa nih? Z-nya adalah 10 bagi 5 atau sama dengan 2. Wah benar, Z-nya 2. XZ habis dibagi Y. XZ habis dibagi Y itu artinya X dikali Z ya. Jadi X-nya berapa tadi? X-nya 5 dikali Z-nya 2. Apakah ini habis dibagi atau bisa dibagi 10? Ya jawabannya iya, 10 bagi 10 kan 1. Gitu. Habis dibagi itu sisanya 0, ya, artinya nggak punya sisa dia. Gitu. Nah berarti yang nomor 3 itu benar. Terakhir, apakah 2X tambah Y dikurangi 3Z adalah kelipatan 7? 2 kali 5 ditambah Y-nya tadi 10 dikurangi 3 kali 2. 2 kali 5 itu 10, 10 tambah 10, 20. 20 dikurangi 6, kecil aja ya, 20 kurangi 6 sama dengan 14. Nah, 14 itu kelipatan 7 bukan? Jelas gitu. Karena 7 kali 2 aja hasilnya 14. Jadi yang ini benar juga. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Benar. Jadi soal nomor 20 itu semua benar. Itu guys. Jadi soal ini semua benar. Nah, bisa nggak dikerjakan 1 menit kurang? Bisa nih. Ini mungkin banget nih. Angkanya nggak susah, masukinnya nggak susah. Gitu. Artinya betapa maneman gitu.
kalau kita kehabisan waktu gitu. Padahal soal nomor 20 ini, salah satu soal yang siswanya banyak yang salah, banyak yang kosongin juga, poinnya gede banget berarti. Jadi itu adalah soal yang mudah sebetulnya, tapi karena soalnya di belakang, mungkin kita kehabisan waktu. Jadi poinnya adalah, ketika teman-teman melihat soal yang dirasa pusing, skip aja dulu, coba lihat soal yang belakang-belakang. Gitu deh. Tapi aku nggak menyarankan ini ya, karena kadang ada yang gini, kayak ada 20 soal, oh biar tahu dulu soalnya, buka dulu satu-satu soalnya, nomor 1, 2, 3 diliatin sampai 20, terus baru ngerjain. Nah itu aku sangat tidak menyarankan ya, karena habis waktunya buat melihat soal doang gitu. Jadi mending ya ngerjain, nggak dapet ide, lewatin. Nggak dapet idenya, lewatin gitu. Itu kosong gitu. Paling itu aja sih. Tips yang bisa aku share buat ngerjain tipe-tipe soal yang kayak begini. Gitu guys. Aman nih soal nomor 20, soal yang tidak susah tapi banyak yang keliru dan kosong. Sambil aku cari lagi. Ya kalau ada pertanyaan boleh di screenshot, boleh juga. Sambil aku carikan soal lain. Oke. Kita ke soal susah. Kita agak ke soal konsep ya teman-teman di sini ya. Nah ini terasa aman dari teman-teman, jadi aku lanjutkan. Ini salah satu soal konsep, jadi kita akan coba bahas materi sedikit di sini. Itu ini, soal nomor 19. Ini juga salah satu soal yang banyak kelirunya. Jadi kalau teman-teman tahu, soal yang paling banyak keliru adalah soal-soal belakang gitu. 15, 16, 17, 18, 19, 20 gitu. Dugaanku sih kehabisan waktu sih orang-orangnya. Jadi ini salah satu soal yang banyak keliru. Kalau misalnya teman-teman nembak misalnya di soal ini benar, wah lumayan ya berarti. Tapi gimana caranya biar ketika ketemu soal ini lagi tidak nembak. Ini adalah sistem persamaan linier. Dua variabel gitu. Ini adalah materi yang mudah sebetulnya karena kita tahu bahwa ngerjain soal ini bisa pakai eliminasi atau substitusi. Ketika kita melihat soal ini, kita kayak mikir gitu, eliminasi kali ya. Nih, kita coba eliminasi dulu. Sebelum kita bahas materinya, kita coba ide-ide apa yang mungkin muncul ketika ngerjain soalnya. Misal kita mau eliminasi si X-nya misalnya. Oh, berarti ini 2X, berarti yang atas kita kali B, biar sama, yang bawah kita kali 2. Sehingga menghasilkan 2BX plus ABY sama dengan 16B. Terus yang bawah kita kali 2 semua. Jadi 2BX plus 16Y sama dengan 34 kali 2 itu 68. Kita eliminasi, ini habis. ABY dikurangi 16Y sama dengan 16B dikurangi 68. Nah, sampai sini males tuh biasanya. Apaan sini gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya pun mau diotak-atik ya misalnya ini ada A, B, dan Y, berarti kita bisa keluarin jadi A, B, Y. Di sini tinggal 1, di sini tinggal 16. Gini. Sorry, nggak boleh. Sama-sama ada Y di kedua-duanya, di sini ada Y, di sini ada Y, Y-nya keluarin, berarti tinggal AB dikurangi 16. Terus yang ini, 16B dikurangi 68. Berapa kali berapa hasilnya? 68 dan 16 itu kan kelipatan. 68 tuh 16 kali 4 nggak bisa. 39 kali 29 kali 2. 68 itu 34 kali 2, 4 kali 17, sorry. Berarti ini bisa kita buat jadi 4 kali 4B kurangi 17. Nah, makin ruwet kan. Bentuknya makin aneh gitu ya. Duh, apa ini? Apa yang bisa dilakukan? Nah, apakah informasi satu cukup? AB sama dengan 20 ini dimasukkan ke sini, kita akan mendapatkan nilainya? Jawabannya sulit gitu. Kenapa? Karena kalau kita ganti AB-nya dengan 20 di sini tadi misalnya. Anggaplah ini enggak kita otak-atik deh, gini aja nih. Maka yang terjadi adalah, teman-teman,
20Y dikurangi 16Y sama dengan 16B dikurangi 68. 20 kurangi 16 jadinya 4Y. 16B dikurangi 68. Artinya masih ada dua huruf di sini. Ada huruf Y sama huruf B. Gitu. Bisa sebetulnya, tapi kadang nggak kepikiran gitu, mau diapain lagi ya. Gitu. Jadi agak rumit ketika kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Biasanya kalau udah sampai di sini, kita akan berasumsi bahwa, oh, satu ini dipakai memberikan Y sama B. Oh ya udah, berarti kita tambahin informasi kedua, dapat deh, berarti bersama-sama cukup gitu. Itu biasanya idenya. Atau kita juga kadang bisa kayak gini nih, kayak berapa kali berapa hasilnya 20 ya, kan bisa banyak ya. Bisa 1 kali 20, bisa 2 kali 10, bisa 4 kali 5, bisa negatif 1 kali negatif 20 gitu, dan seterusnya. Nah, kan banyak banget ya. Nah, aku butuh yang pasti nih. A tambah B sama dengan 9 juga banyak banget. Bisa 1 tambah 8, 9 tambah 0, dan seterusnya. Nah, berarti AB-nya berapa ya? Gitu. Oh ya udah, berarti kita gabungin aja. Berapa kali berapa hasilnya 20, tapi kalau ditambah hasilnya 9. Oh ya udah, 4 kali 5 sama 4 tambah 5 gitu. Atau bisa juga 5 kali 4 atau 5 tambah 4. Kadang itu yang kita gunakan ketika ngerjain soal kayak gini. Padahal ada materi di sini. Jadi ini semua tuh apakah salah? Enggak, benar gitu. Cuman kita akan terjerumus dengan langsung menganggap ini jadi dua pernyataan yang harus bersama-sama gitu. Padahal kita ingat ada namanya matriks. Nah, ini yang kita lupa pasti ketika ngerjain soal ini. Kalau kita punya si 2X tambah AY sama dengan 16 dan BX tambah 8Y sama dengan 34, kita bisa bikin matriksnya. Matriksnya tuh gimana? Matriksnya adalah ambil angka-angkanya aja. Jadinya 2A, B, 8 di sini sama X, Y sama dengan 16, 34. Gitu. Jadi kita dapat tuh si matriksnya. Nah, terus kalau udah dapat matriksnya, kita apain ya? Nah, ya udah. Kalau kita sudah dapat matriksnya, berarti kita harus cari si inverse-nya gitu. Kayak harus di-inverse dan segala macam gitu. Nah, tapi kita tuh punya satu hal teman-teman di matriks. Bahwa kalau determinan dari koefisien-koefisiennya itu tidak sama dengan 0, itu pasti sistem persamaan linearnya itu memiliki solusi X dan Y. Jadi ini materinya. Ini yang perlu ku sampaikan. Bahwa ini tuh namanya matriks koefisien. Apa itu matriks koefisien? Matriks koefisien itu adalah angka-angka yang ada di depan si X dan Y-nya. Kalau kita bikin matriks jadi kayak gini, nah kan kalau belajar matriks tuh kayak, oh ini dipindah ruas jadi inverse dikali dan segala macam. Enggak, kita nggak mau nyari X, Y-nya. Kita mau tahu doang X, Y-nya tuh ada atau enggak, punya solusi atau enggak. Gitu. Makanya cukup sampai sini aja. Matriks koefisien itu diambil dari angka-angka X dan Y-nya, dia ketika determinannya tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linier itu punya solusi. Gitu. Jadi tugas kita hanya mengecek apakah determinannya ini memberikan nilai 0 atau tidak. Kalau dia memberikan nilai 0, maka dia tidak punya solusi. Ketika dia memberikan nilai tidak sama dengan 0, maka dia punya solusi. Jadi ini digunakan untuk ngecek. Nah, udah kita hitung determinannya. Determinan itu gimana? Determinan itu kalau kita punya A, B, C, D, berarti kan determinannya A kali D dikurangi B kali C. Berarti ini sama. Berarti determinannya adalah 2 kali 8 dikurangi A kali B. Ini adalah hasilnya. 2 kali 8, 16 dikurangi A kali B. Kalau kita pakai informasi satu saja nih yang ini, A kali B-nya kan 20. 16 kurangi 20 kan hasilnya
minus 4. Nah, minus 4 itu tidak sama dengan 0. Apa efeknya? Karena dia tidak sama dengan 0, berarti sistem persamaan linear ini punya solusi untuk X dan Y-nya. Berarti informasi satu saja cukup buat menjawab soal tersebut. Ini untuk menjawab apakah memiliki solusi X dan Y, cukup. Dari mana? Dari sini. Dengan kita ngecek matriks koefisiennya, determinan dari matriks koefisiennya. Jadi yang aku bilang tadi, kita akan bahas materi itu ini, teman-teman. Bahwa kalau kita tidak diminta untuk mencari X dan Y-nya berapa, kita cuma diminta buat nentuin apakah dia punya solusi atau enggak, cukup hitung determinan dari matriks koefisiennya. Gitu. Nah, ngeceknya dari mana ya ini? Ambil angka-angkanya. 2, A, B, sama 8. Gitu. Itu teman-teman. Jadi itu akan memberikan informasi ke kita bahwa dia tuh punya solusi atau tidak. Tentu kita nggak dapat X-Y-nya berapa, tapi kita tahu bahwa dia punya solusi. Gitu. Nah, karena satu cukup, berarti bersama-sama tuh nggak perlu dicek ya. Jadi, kalau informasi satu cukup, nggak usah ngecek bersama-sama. Cukup cek informasi 2 sendirian saja, cukup atau tidak. Nah, A plus B sama dengan 9 itu apakah cukup? Jawabannya ya nggak cukup. Gitu. Kenapa? Karena yang kita butuhkan di soal ini buat mendapatkan determinannya itu kan A kali B, bukan A tambah B. Jadi A tambah B sama dengan 9 tidak cukup buat menjawab soal ini. Gitu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah 1 cukup, 2 tidak cukup. Jadi jawabannya yang A. Seribet ini, apa yang perlu diambil? Nggak harus memahami semuanya, tapi ingat-ingat aja bahwa kalau kalian diminta untuk menentukan solusi, untuk menentukan apakah dia punya solusi atau tidak, maka cukup hitung matriks koefisiennya. Ini udah aku ulang-ulang nih, jadi ini poinnya. Itu guys. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dulu atau sudah mulai mau mual-mual atau ingin berguling-guling karena pusing dengan semua ini, silakan silakan bertanya ya, atau silakan istirahat dulu. Kita masih punya beberapa menit lagi, nanti kita pakai buat ke beberapa soal berikut. Gitu ya. Gampang lah ya, ini tipe soal yang mudah-mudah. Ya, istirahat dulu ya, tarik nafas, mengendurkan kepusingan ini. UTBK masih lama, teman-teman, masih 145 ya. 140-an lah hari lagi, jadi masih cukup waktu lah buat apa ya? Ya buat vaksin apa gitu yang membuat kalian tahan badannya biar nggak pusing gitu kayaknya. Aman lah ya sih. Gitu guys. Jadi ini ya, poinnya di materinya aja. Jadi ketika pembahasan di kelas tuh usahakan kalau tak saranin sih terutama untuk PK ya ataupun PM pahami materinya gitu. Jadi yang diambil tuh materinya. Buat soalnya tuh ya dipahami sih boleh, cuman kalau bisa tuh ambil di materinya gitu. Oh, materinya tuh tentang ini. Cara ngerjainnya gini gitu. Kenapa? Karena PK dan PM itu bukan soal yang bisa berulang gitu loh. Jadi kayak kita agak sulit nebaknya gitu. Kayak kita belajarnya kayak kemarin tuh TKA. Belajarnya udah fogo tuh dipelajari dan segala macem. Tiba-tiba ada yang nggak dapat fogo sama sekali. Ada yang nggak belajar bangun ruang, tiba-tiba dapatnya bangun ruang. Ada yang udah kayak jangan sampai dapat kombinatorik karena nggak bisa gitu. Tiba-tiba dapatnya itu banyak gitu. Nah, PKPM tuh tipe soal yang kayak gitu. Jadi usahakan dapetin materinya gitu. Jadi kalau misalnya materinya apa pembahasannya pusing, ambil materinya aja. Oh, tentang ini gitu. Oh, rumusnya ini gitu. Beda sama PU. PU tuh tipe soal yang kita bisa prediksi kayak soal nomor 1 pasti pernyataan yang mendukung. Mungkin kayak gitu. Artinya kita bisa tahu dari case by case gitu kayak oh soal kayak gini ciri-cirinya ini, jawabannya ini, ciri-cirinya ini, jawabannya ini gitu. Jadi gitu guys. Jadi itu yang cara ketika di kelas, ketika pembahasan sih harapannya gitu. Jadi dan nggak harus kebahas semuanya, jadi kebahas dikit pun nggak apa, tapi dapat poinnya dan dalam gitu. Oke, ya break sejenak lah, kita semenit aja ya. Lumayan lah ya, 1 menit tuh kalau buat istirahat
cepet kok. Jadi kita nanti langsung bahas lagi. Kalau mau ada yang ditanyakan boleh, kalau ada yang mau, berdiri sejenak atau mau merenggangkan kepala karena nunduk mulu atau menghadap layar mulu, bisa dialihkan dulu ke hal-hal yang lain. Kita lanjut lagi, sambil ku cari beberapa soal terakhir nih harus yang fun gitu, jadi kita nggak yang mengakhiri sesi hari ini dengan mumet gitu, jadi kita mau cari yang fun aja di soal-soal terakhir ya. Hmm, oke, kayaknya nanti kita ke soal ini deh. Nanti aku kayak akan ke soal ini untuk soal mungkin bisa jadi satu soal terakhir atau dua soal terakhir. Kita lihat nanti seberapa cepat. Kayaknya satu soal terakhir deh. Ya, satu soal lagi guys. Siapkan energi terakhirnya agar mampu melewati Sabtu ini dengan iya. Habis itu Minggu ya nikmati hidup, terus Senin kan kalian mungkin ada yang lagi PAS dan segala macam ya, kembali menikmati hidup lagi di hari Senin itu. Uh, Harusnya sih PAS terakhir ya di kelas 12 ya. Jadi uh, dinikmati saja momen-momen PAS itu, PAS terakhir kalian seharusnya ya, karena kayaknya semester 2 udah nggak ada PS lagi, harusnya udah tinggal ujian sekolah dan sebagainya. Jadi nikmatilah PS terakhir kalian dan semua pelajaran-pelajaran. Oke, Kobas, soal terakhir. Ini adalah soal tersulit, bukan tersulit ya. Soal paling banyak salah kedua dari TO kemarin, teman-teman. Jadi kita coba bahas nih. Ini adalah soal yang memang sebetulnya agak sulit sih, karena ini cukup penalaran sebenarnya. Dua pulau berdekatan digambarkan pada peta di atas. Dua kapal P dan Q sedang bersandar di pinggir pantai. Persegi pada peta berukuran 1 kali 1 dan mempresentasikan luas 1 km persegi. Berdasarkan informasi tersebut, banyak pernyataan berikut yang menilai benar adalah titik-titik-titik. Pertama, yang bikin soal ini sulit adalah bentuk petanya tidak rapih gitu. Artinya ada bolong-bolongnya dan sebagainya gitu. Cuman beberapa soal di sini bisa kita coba. Pertama, nomor satu, skalanya. Skala itu rumusnya adalah JP per JS gitu. Kak nggak hafal gitu, agak susah hafalinnya gitu. Aku juga sebenarnya nggak hafal guys. Kalau pakai segitiga tuh juga sebetulnya kadang lupa gitu. Tapi aku selalu ingat bahwa skala tuh bentuknya kan perbandingan kayak gini ya. Ini. Nah, yang ini tuh pasti JP-nya gitu. Ini pasti JS-nya. Ya sudah, berarti skala sama dengan JP per JS gitu aja. Kalau mau nyari JS-nya berarti tinggal dipindah ruas dan segala macam gitu. Jadi kalau misalnya bingung rumus skala apa ya, ini aja lihat dari angkanya aja. Skala itu kan pasti 1 banding sekian. Nah, satunya tuh pasti jarak peta. Nggak mungkin satunya tuh jarak sebenarnya gitu. Karena jarak peta pasti lebih kecil. Nah, itu yang pertama harus diingat-ingat. Yang kedua, uh, ini kebetulan luasnya 1 ya. Jadi agak beda antara skala luas dan skala peta. Petanya itu ukurannya 1 cm. Ini. Berarti luasnya itu juga harus kilometer, bukan kilometer persegi gitu. Nah, berarti ya gampangnya aja lah. Ya kalau 1 km persegi kan ya berarti 1 kilo kali 1 kilo gitu. Karena kan ini bentuknya persegi. Nah, berarti perbandingannya antara 1 cm dibandingkan dengan 1 kilometer. Kilo ke senti, kilo, hekto, deka, meter, desi, senti. Ada berapa tuh berarti? 1 banding 100.000. Nah, ini yang harus hati-hati kalau misalnya pakai jari tangan, takutnya kehitungnya 6 kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, bahkan 6 tuh. Padahal kilonya tidak dihitung. Jadi kalau lebih bagusnya pakai ini ya. Gini. Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti. Nah, kalau ngitung ininya doang ada 6 nih. Padahal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 cm banding 100.000 cm. Berarti skalanya adalah 1 banding 100.000.
Jadi jawaban nomor 1 benar sekali. 1/100.000. Nah ini saya rasa teman-teman bisa lah yang nomor 1. Nomor 2, jarak dari P ke kapal Q lebih dari 4 km. Nah, ini yang harus dibacanya teliti ya teman-teman. Jadi ini tuh bukan peta P dan peta Q. Ini kayak kemarin waktu aku ngerjain, aku skip soal ini karena bacaku kurang teliti sih. 2 kapal P dan Q. Jadi P dan Q ini kapalnya ternyata ya. Jadi ini P dan Q itu kapal. Jarak dari P ke kapal Q. Jarak tuh yang ini. Jarak tuh selalu miring ya. Terus ya kita hitung dengan Pitagoras. Ini ke sini. Ini berarti ada berapa kotak nih? Ada 1, 2, 3 ini. Ke sampingnya juga ada 1, 2, 3. Berarti Pitagorasnya adalah jarak PQ sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Atau sama dengan 9 tambah 9 sama dengan akar 18. Nah, akar 18 itu kira-kira lebih dari 4 kilo atau enggak gitu. Nah, caranya ya berarti gampangnya adalah 4 itu adalah akar dari 16. Nah, gimana tuh? Oh gini, kalau enggak nulisnya gini aja. Akar 18 titik-titik 4. Nah, akar 4 itu adalah akar 16. Akar 18 dan akar 16 itu kan lebih besar yang akar 18 gitu. Karena di dalamnya kan lebih gede gitu 18. Jadi jawabannya nomor 2 benar, jarak dari P ke kapal Q itu lebih dari 4 km. Jadi jawabannya benar. Nah, apakah bisa secara intuitif sih? Bisa, agak susah sih ya, karena ini agak miring. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, itu juga boleh sih. Tapi ya hati-hati aja bahwa kalau misalnya mau pakai itu, kayak oh ini 1, 2, 3. Oh berarti 3 jawabannya. Enggak ya, jadi jawabannya bukan 3. Karena kalau ini 1, ini 1, ini tuh bukan 1 ya teman-teman ya, tapi akar 2. Gitu, karena pakai Pitagoras. Jadi yang 1 tuh hanya yang lurus ini, yang miringnya tidak 1. Jadi hati-hati kalau mau pakai intuitif, maksudnya pakai kira-kira, ilmu kira-kira, boleh, cuman hati-hati karena ini miring garisnya. Gitu. Lanjut, nomor 3. Pulau besar lebih luas daripada 5 kali pulau kecil. Nah, gimana cara menghitung si luasnya gitu. Pertama, cara termudahnya adalah ya hitung berapa kotaknya gitu, dikira-kira aja. Kalau ini baru ilmu kira-kira nih. Berapa banyak kotak di sini nih yang penuh gitu. Kita ngitung yang penuh-penuh dulu aja. Ini aku ganti dengan ini aja deh. Ada 1, 2, 3, 4. Nah ini aku hapus ya guys ya. Biar nggak memenuhin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah ini kan krepes-krepes nih. Ini bisa kita kombinasiin lah. Ini sama ini jadi 22 misalnya. Ini sama ini jadi 23. Ini campur ini 24. Ini sama yang di atas ini misalnya. Jadinya 25. Jadi itu kayak kira-kira aja. Dan ambil angka yang gampang aja. Kalau 24 tuh kayaknya nggak susah. 25 aja. Karena 5 kali kan. Jadi 25. Jadi ini dikira-kira ada 25. Jadi kayak ngekombinasiin si potongan ini tambal sama yang ini misalnya oh jadi 1 gitu. Nah, itu totalnya ada 25 pulau yang besarnya. Nah, pulau kecilnya ada berapa nih? 1 misalnya, krepes ini sama krepes ini jadi 2 nih. Kecil 1, kecil, kecil. Jadi ya 3 lah, anggaplah 3 misalnya. Nah, apakah pulau besar lebih luas 5 kali daripada pulau kecil? Ya udah, berarti jawabannya adalah 25. Apakah lebih dari 25 titik-titik. Ini kan luas yang kecil nih. 5 kalinya berarti. Berarti apakah 25 lebih dari 15? Jawabannya benar. 25 lebih besar dari 15. Berarti pulau besar lebih luas daripada 5 kali pulau yang kecil. Karena ini yang besarnya itu 25, kecilnya itu 3. Kalau si kecilnya kita 5 kali lipat lebih besar, berarti 3-nya dikali 5, jadinya 15 gitu. Masih lebih besar yang 25 gitu. Jadi jawabannya benar, 25 pulau besar lebih luas daripada 5 kali si pulau kecil. Dengan buktinya adalah ini.
si 25 ini masih lebih besar daripada 15. Jadi jawabannya benar. Apakah pakai intuitif? Boleh, boleh aja. Misalnya kayak ini satu segini nih, embel sini misalnya segini satu misalnya, terus ini taruh lagi dua, terus taruh lagi tiga misalnya, 4, 5, wah masih sisa banyak nih. Ya udah gitu. Berarti dia lebih luas daripada 5 kali pulau kecil. Itu juga boleh banget. Artinya tidak semua itu harus pakai perhitungan. Jadi bisa aja soal-soal kayak gini dikira-kira. Kecuali nomor yang skala peta tadi. Terakhir, ini juga kita menggunakan ilmu mengira-ngira. Jarak terdekat antara garis pantai kedua pulau lebih dari 1 kilometer. Nah, kita cari garis pantainya. Lebih dari 1 kilo, itu artinya lebih dari segaris kan. Padahal garis pantainya itu mana coba? Garis pantainya itu kan ini. Garis pantai termana tadi? Garis pantai jarak terdekat kan. Jarak terdekat tuh berarti kita cari yang mana nih? Ini kan ketemunya nih yang paling pendek nih. Ini sampai sini. Nah, ini kayaknya nggak lebih dari segaris nih. Pasti dia lebih lebih kecil kan harusnya. Lebih kecil daripada 1 kilometer gitu. Karena dia nggak nyampe segaris. Itu jaraknya. Kalau mau kita ambil yang ke atas juga, ini kayaknya masih ada sisa dikit nih, nggak pas di garis yang banget gitu. Nah udah, berarti jawabannya adalah nomor 4 itu salah. Karena jarak terdekatnya kurang dari 1 kilometer. Nah, jadi kayak gitu. Duh, lah, tapi kan ada yang lebih dari 1 kilometer gitu. Misalnya yang mana nih? Ini misalnya, kalau kita tarik ini sampai sini, kan lebih dari 1 kilometer gitu. Nah, kenapa nggak yang diambil yang ini? Kenapa kok ambil yang pendek gitu? Ya karena ini tadi, yang diminta adalah jarak terdekat. Selain itu, kalau misalnya diminta buat menghitung jarak terdekat, benar, jarak antara dua pulau itu ada macam-macam. Ada yang ini, yang panjang tadi, sorry, yang panjang ini misalnya, ada yang pendek ini. Misalnya mau ini ke sana juga bisa gitu. Cuman ambil yang paling pendek gitu. Makanya, dan karena dia jarak terdekat, makanya kita ambilnya yang paling pendek, sehingga jawaban yang nomor 4 ini, jarak terdekat antara garis pantai kedua pulau lebih dari 1 kilometer, itu menjadi salah. Gitu. Jawabannya kurang dari 1 kilometer. Gitu guys. Gitu, itu mungkin soal terakhir kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Itu nomor 16 itu kebanyakan menjawab C. C itu 2 saja yang benar. Kayaknya lagi-lagi tebakanku itu lebih ke menebak ya, maksudnya kayak udah random aja ngacak gitu, kayaknya ya udah bener 2 gitu. Karena biasanya kan jarang yang 3 jawaban benar gitu. Kebanyakan tuh 2 jawaban benar ya. Jadi mungkin lebih ke ya udahlah jawabannya itu aja. Menurutku itu kenapa kok banyak yang menjawab B daripada C gitu. Dan jarang yang jawab 0 jawaban benar juga sih. Jadi kayak jawabannya B. Atau mungkin bisa jadi benernya di skala sudah benar, terus di pulau sama jarak terdekatnya ini sudah keliru gitu. Jadi mungkin hanya benar di 1 dan 2. Itu juga mungkin aja. Gitu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan kita hari ini mengerjakan, aku rangkumkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, 7 soal ya, lumayan ya. 7 soal terbahas. Sorry kalau cukup detail atau cukup lambat pacingnya. Tapi tujuannya sebenarnya biar ini sih, karena online jadi aku juga bisa banyak explore materinya, terus soal-soalnya gitu. Dan nggak fokus, yang penting kebahas banyak gitu. Nggak tahu bahas soal tuh lebih senang sedikit tapi dalam gitu. Bahkan kalau misalnya di kelas ya, ini kayaknya anak Sleman nih pada kelas ya, jadi nggak banyak yang join. Biasanya lebih seringnya tuh satu soal, misalnya contohnya yang soal apa, misalnya barisan dan deret tadi, nanti ku carikan soal yang mirip, mereka ngerjain gitu. Jadi satu soal dibahas, nanti soal yang mirip dicarikan soal yang mirip, mereka mengerjakan. Jadi artinya bahas soal tuh harapannya tidak satu arah ya. Jadi nggak cuma kalian dengerin dan tahu oh itu cara jawabnya gini, tapi bisa juga setelah itu dipraktekin ngerjainnya gitu. Dan itu harapannya kalian lakukan ketika ngerjain soal-soal atau ketika ngebahas soal nanti di kelas gitu. Jadi coba cari soal yang mirip, coba kerjain ulang dengan cara yang sudah diberikan. Karena biasanya meskipun udah dijelasin kadang masih
keliru-keliru ya. Gitu deh. Aman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, emoticonnya silakan. Tadi tuh pengen absen dulu deh. Absen dulu dari mana nih? Tapi nggak usah. Oke, kalau misalnya aman-aman. Thank you. Ya, kalau misalnya nggak ada, kita cukupkan ya, karena sampai 11.30. Kapan-kapan kita bikin gini lagi, kalau pas aku lagi tidak ada sesi mengajar Sabtu-Sabtu atau hari apa gitu. Jadi kita bikin lagi, semoga kalian tidak kapok bertemu denganku, atau misalnya kayak, oh, kayaknya terlalu ini, pacingnya lama nih, gitu. Ya, maaf sama dia, karena takutnya ada yang cara belajarnya lama, harus detail dan segala macam. Jadi kita sama ratakan aja cara belajarnya ketika online. Gitu guys. Thank you. Terima kasih buat waktunya. Semangat ujiannya. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan kapan lagi. Aku cukupkan. Hati-hati baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you. Silakan. Kalau yang mau live, mau makan siang, boleh. Thank you guys.